Shalom shalom komunitas IPM yang diberkati. Ambil dalam doa. Saya tidak bisa bayangkan kehidupan manusia tanpa doa. Kita setiap hari memasuki medan pertempuran. Walaupun pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi ada roh-roh jahat di udara yang selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana berkat, rencana kesehatan, rencana keselamatan, rencana pelayanan, dan masih banyak rencana-rencana Tuhan yang menjanjikan masa depan penuh pengharapan. Semuanya kita harus jagai, kawal, untuk rencana Tuhan tidak gagal di dalam kehidupan kita. Tuhan memang benar tidak pernah gagal, tetapi manusia bisa menggagalkan rencana Tuhan karena ketidaktaatannya. Kehidupan doa seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya. Itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia bisa berdoa, sedangkan yang lain tidak diajarkan berdoa. Ciptaan Tuhan yang lain tidak diajarkan berdoa. Kalau bisa berdoa tetapi tidak mau berdoa, ada dua alasan. Yang pertama, karena orang itu pemalas. Dia malas berdoa, sehingga manusia rohnya menjadi mati kelaparan karena tidak pernah dihidupi. Yang kedua adalah orang itu sombong, tidak perlu Tuhan. Orang yang sombong akan berkata, orang yang dikit-dikit selalu berkata Tuhan adalah makhluk lemah, pemalas dan tidak mau kerja keras. Itu semua adalah kesombongan rohani. Hati-hati, saat sehat tubuhmu mungkin engkau bisa menyombong demikian. Tetapi kalau Tuhan izinkan engkau sakit parah atau mengalami bencana dalam usahamu atau keluargamu, engkau baru akan menyadari bahwa sebenarnya engkau juga adalah makhluk lemah di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, engkau tidak mendapatkan perlindungan untuk hal-hal itu. Dalam kehidupan selalu saja ada jebakan. Kalau kita tidak mengenali jebakan itu, kita bisa terjerat. Tetapi doa membuat kita mampu melewati jebakan itu dan terhindar darinya. Orang percaya yang berkemenangan adalah orang percaya yang berdoa. Semua bagian kehidupan kita harus kita jagai, kita bentengi dengan doa. Masalahnya, banyak orang berkata, Pak Paul, saya sudah tiap hari berdoa, kok hidup saya tidak berubah? Mungkin doamu selama ini hanya doa karena kebiasaan, karena tradisimu sejak kecil yang selalu berdoa, bukan doa yang timbul dari dalam hati. Rubah doamu. Doa yang benar adalah benar-benar lahir dari dalam hati, dan gunakanlah senjata firman Allah yang begitu tajam bagikan pedang, sehingga doa-doa kita punya kuasa yang besar. Kalau kita mengambil kemenangan kita lewat doa-doa peperangan, kita rebut, kita perangi semua penghalang kemenangan kita, saya yakin kita akan memenangkan peperangan itu dan kita akan mendapatkan jawaban doa. Disiplinlah membangun manusia roh, dan Anda akan melihat perbedaannya. Anda semakin kuat, Anda semakin peka, Anda semakin mengerti kalau Tuhan itu bisa berbicara dalam roh. Doa, doa, dan doa. Bukan sekedar doa Bapa dalam nama Yesus, amin. Tetapi berdoa dengan iman dan mengutip firman-firman Tuhan, firman-firman iman yang menambahkan bobot doa-doa kita. Kenapa doa dengan dasar firman Tuhan penuh kuasa? Karena firman Tuhan adalah ucapan Tuhan sendiri, ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Ucapan Tuhan inilah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan mengatur segalanya dengan firman-Nya. Jangan berdoa hanya untuk dirimu sendiri, tapi mintalah Roh Kudus untuk membantu kita berdoa
doakan apa yang Roh Kudus taruh dan perintahkan dalam hati kita, yang Tuhan gerakkan untuk kita mendoakannya. Semakin hari semakin kita menjadi peka dan kita bisa menjadi pendoanya Tuhan. Kita bisa berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan kota kita, dan doa untuk kesatuan tubuh Kristus, karena semua itu adalah kehendak Roh untuk kita membawa di dalam doa. Apakah manusia rohmu semakin kuat kualitasnya atau engkau biasa-biasa saja? Firman Tuhan mengatakan, bila engkau suam-suam kuku maka engkau akan dimuntahkan. Lebih baik kamu dingin sekalian atau panas sekalian. Menjelang tahun baru ini, saya ajak Anda untuk menyusun rencana-rencana yang Anda akan lakukan dan mulai bawa dalam doa, bahwa rencana-rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kalau kita berdoa untuk pekerjaan kita bisa semakin maju adalah doa berdasarkan kedagingan atau berdasarkan kehendak Roh? Tergantung dasarnya. Kalau dasarnya 100% dihabiskan untuk rencana pribadi kita dan sama sekali tidak terbersit mendanai lawatan, sedangkan kita tahu membuat lawatan Tuhan memerlukan dana yang cukup besar, sangat besar bahkan, dan tetapi kita menutup mata dan hati kita merasa, wah, saya belum bisa karena kebutuhan saya masih banyak. Kedagingan Anda yang Anda akan puaskan, itu berarti doa dasar kedagingan. Kalau Anda berdoa berdasar Roh, Anda berani berkata, Tuhan, kalau Engkau mau pakai silakan, karena memang kita punya kepercayaan bahwa Tuhan yang kreatif sanggup memberikan yang lebih besar. Kalau Tuhan akan pakai apa yang kita sedang dipercaya, Tuhan ambil dan Tuhan akan memberikan jauh lebih besar lagi kepercayaan kepada hamba yang setia. Lewat mimpi dan penglihatan kita bisa berjaga-jaga. Misalnya ada suatu kejadian kecelakaan, sebelum kejadian Tuhan beri kita mimpi atau penglihatan. Kalau peringatan itu dari Tuhan adalah kita langsung ambil waktu untuk berdoa, untuk membatalkan siasat si iblis yang ingin mencelakakan kita atau anggota keluarga kita. Kita bergumul dan kita lindungi, minta penjagaan dari malaikat. Pak Paul bisa-bisa aja, mana mungkin lihat mimpi dan penglihatan. Saya akan tunjukkan di dalam Kisah Rasul pasal 10, di mana Petrus dan Cornelius, di mana Cornelius mendapat kunjungan malaikat dan disuruh untuk mengirim utusan untuk menjemput Petrus, dan Petrus mendapatkan mimpi, dan lewat mimpi itu Petrus terbuka matanya bahwa pelayanan Injil itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa juga yang belum mengenal Tuhan. Dan dari situlah mulai suatu sejarah baru, pemberitaan Injil ke seluruh dunia itu mulai terjadi lewat mimpi, lewat kehadiran malaikat, lewat penglihatan. Dan itu terjadi di perjanjian baru, dan Roh Kudus yang sama yang telah dicurahkan di loteng Yerusalem hingga hari ini, Roh Kudus itu tetap ada di bumi, belum dicabut. Roh Kudus itu masih bekerja. Berarti tanda-tanda mimpi, penglihatan atau kunjungan malaikat, segala sesuatu itu masih bisa dan mungkin terjadi, karena itu adalah hal-hal yang rohani. Kalau kita hidup dalam Roh, kita akan juga mengalami hal-hal seperti itu. Semakin dalam kita hidup, semakin kita mengenali Allah yang adalah Roh. Allah itu bukan jasmani, tetapi Allah itu Roh. Karena itu kita harus mengenalnya dalam Roh, bukan dengan pikiran kita, logika kita, tapi roh kita mengenal Roh Allah. Karena itu jangan batasi Allah. Di dalam perjanjian lama pun banyak sekali mimpi-mimpi yang dinyatakan kepada Yusuf, kepada Fir'aun, dan bahkan Daniel pun juga dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi. Segala sesuatunya bisa
bicara lewat mimpi atau penglihatan, karena itu alam roh dan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam nyata itu dimulai dahulunya dari alam roh. Karena itu perlu kita benar-benar berdoa, kita minta roh doa dari Allah sehingga kita terluputkan dari hal-hal yang jahat dan kita bisa mengambil segala sesuatu yang menjadi bagian kita dengan iman dalam doa-doa kita. Elia Polan dalam Inspiratif Power Ministry.